GMPI, Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia. Walaupun hati teriris, itu bakal kuat itu dari Gus Romi. Hati teriris tapi muka harus tersenyum. Insya Allah rezeki tidak akan sesuai dengan. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak Sandi hari ini seolah-olah menghibur diri begitu. Jadi cawapres ya, muncullah kerelawan katanya begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Tapi kita lihat saja, Hasto sebut Sandiaga Uno bakal pimpin Dewan Pakar TPN Ganjar Presiden begitu ya. Terkait dengan pemenangan di situ begitu. Jadi kalau kita melihat dari Partai Gerindra loncat kepada Partai P3. Setelah P3 diiming-imingi cawapres sana sini begitu, akhirnya keluarlah dari P3 untuk kemudian didorong untuk menjadi cawapres. Pada akhirnya apa yang terjadi? Blunder mereka begitu kan ya. Dan merasa kecewa. Curhatan dari Pak Sandi begitu kan, hatinya sangat teriris sekali ketika mendengar Pak Mahfud yang menjadi cawapres dari Pak Prabowo begitu, dari Pak Ganjar begitu. Dan bahkan yang paling menarik begitu kan, dari hal-hal seperti ini begitu. Ada yang mengatakan begini ya. Curhatan Pak Sandi begitu. Dia dipanggil oleh Pak Ganjar ya, terus kemudian ya dipanggil oleh tim ya, koalisi partai begitu kan. Hati Pak Sandi mungkin dia akan menjadi cawapres begitu kan, karena yang dia panggil tidak biasanya begitu kan. Tapi tiba-tiba begitu kan ya, disuruh menyaksikan deklarasi ya Pak Prabowo ya, Ganjar Mahfud di situ begitu. Jadi yang dipilih itu Pak Mahfud yang santai-santai aja mereka begitu. Artinya ada kekecewaan besar begitu kan. Baliho-baliho sudah dibuat, sudah kutu loncat sana sini begitu, ujung-ujungnya juga tidak tidak dipilih begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya ini akan sebagai penghibur begitu ya, biar Pak Sandi tidak galau begitu kan ya, hanya hiburan saja. Akhirnya ya Pak Sandi ini menjadi potensi ya untuk menjadi pimpinan Dewan Pakar TPN ya. Ya, Dewan Pimpinan TPN itu kan bisa saja mengeluarkan uang begitu kan ya. Kita tunggu saja begitu. Kata netizen apa? Hadiah hiburan ya. Idih dulu lawan dijelek-jelekin masalah 212 ya. Kini jadi tim ses bisa begitu aja katanya begitu ya. Dewan apalah ketua itulah, yang jelas bukan cawapres, dan alamat diporotoin duitnya doang Mas Sandiaga Uno katanya begitu. Jangan mau Mas Sandiaga Uno begitu kan ya, hanya dilihat finansialnya saja. Ya sedikit banyak pasti ada bantuan kok begitu kan. Ketua dewan kan bisa seperti itu begitu kan ya. Bahkan dirinya sendiri begitu mengatakan ya kalah disuruh memenangkan orang lain. Apa nggak nyinggung nih begitu ya? Kalau masih di situ apa tidak makin teriris melihat pasangan capres-cawapres? Lebih baik fokus dengan tugasnya sebagai menteri katanya ya. Itulah kalau orang dikatakan sebagai kutu loncat sana sini begitu kan ya. Pada akhirnya orang-orang berspekulasi, pendukung-pendukung 212, pendukung-pendukung di 2019 kepada Pak Sandi begitu kan. Itu sampai hari ini tidak ada begitu kepada Pak Sandi. Ya dia pecah kepada Pak Prabowo dan Anies Baswedan, tapi lebih banyak kepada Anies Baswedan begitu. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung Pak Sandi sekarang ini tidak ada mereka begitu. Mau kemana coba bayangkan? Karena dia kan bukan ketua umum partai begitu. P3 akan mampu bertahan ataukah akan tersingkir di Senayan nanti? Saya kira bisa nyungsep mereka begitu kan ya. Karena ya terlalu parah lah, akar rumput mereka banyak yang dukung Anies Baswedan loh begitu. Kirain si Romi yang pimpin Dewan Pakar, daripada nggak dapat apa-apa buat P3 lumayan lah jadi Dewan Pakar begitu ya. Ya ujung-ujungnya kalau menang kan menteri mereka begitu. Kalau ini dipilih begitu ya. Bahkan mending cabut aja, bikin poros baru, Pak Sandi capres cawapresnya Bu Susi. Kebetulan keduanya bestie, disenangi rakyat ya. Bu Susi kan tidak punya partai di situ begitu. Mau berlabuh kemana coba ya? Piye yo menangkan buat jadi capres, baca pres gagal. Terus jadi Dewan Pakar Pemenangan Presiden. Koyok nggak masuk akal begitu. Bisa jadi seperti itu begitu. Bayangkan menjadi ketua tim pemenangan nasional misalnya begitu kan ya. Padahal dirinya gagal untuk menjadi cawapres begitu. Bagaimana untuk
memberikan satu opini kepada masyarakat agar masyarakat dipercaya di situ. Tidak mungkinlah percaya begitu kan. Dirinya aja menjadi cawapres gagal, bagaimana untuk memenangkan ini begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Jadi banyak sekarang orang-orang kan berpikir seperti itu begitu. Daripada gagal terus menerus, mending Pak Sandi begitu kan ya keluar aja katanya begitu ya, gabung kepada PKS. Ya namanya kutu loncat sana sini seperti itu begitu. Hasto sebut Sandiaga Uno bakal pimpin Dewan Pakar TPN ya, tim pemenangan Ganjar ya presiden. Bahkan Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto menyebutkan ya Kepala Badan Pemenangan Bapilu ya P3 Sandiaga Uno akan memimpin Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa menurutnya Sandiaga Uno memiliki kesamaan karakter dengan Ganjar. Selain itu, pihaknya dinilai pria yang menjabat Menparekraf di kabinet saat ini memiliki kompetensi dan gesit dalam bekerja ya. Ya betul sekali, mereka Pak Sandiaga Uno memiliki kompetensi yang sangat lengkap. Beliau juga bergerak cepat, jadi cocok untuk ya karakter Pak Ganjar katanya begitu ya. Ujung-ujungnya ya biar Pak Sandi dihibur ya, disanjung dulu begitu, walaupun dia kecewa hatinya teriris karena tidak dipilih sebagai cawapres begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Sebuah ya kelakuan dari Pak Sandi, karakternya sudah ditunjukkan ya, bagaimana tidak begitu. Lihat saja dari Partai Gerindra, dari Pak Sandi menjadi pengusaha begitu kan, tidak tahu dalam dunia politik, dibawalah oleh Pak Prabowo ke Gerindra, dia tahu banyak berpikir dalam politik, lalu kemudian dicalonkan di DKI Jakarta, dia menang, lalu kemudian memundurkan diri untuk menjadi cawapres. Toh pada hakikatnya sekarang itu keluar dari Partai Gerindra begitu kan, tidak berterima kasih ya kepada Pak Prabowo di situ, loncatlah ke P3 di situ, digadang-gadang menjadi salah satu calon ya cawapres. Tapi pada akhirnya diprank juga mereka begitu. Akhirnya apa? Penghiburan dari Pak Sandi itu ya harus banyak-banyak ya dihibur juga oleh si Hasto begitu ya. Bahkan Hasto menyebutkan TPN Ganjar yang presiden membutuhkan sosok seperti Sandiaga. Ia mengatakan keputusan Sandiaga sebagai pimpinan Dewan Pakar TPN pun telah dikomunikasikan bersama PLT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Mardiono ya. Bahkan Sandiaga Uno sebenarnya sempat menjadi kandidat cawapres pendamping Ganjar. P3 pun menghendaki Sandiaga menjadi cawapres, akan tetapi pilihan jatuh kepada sosok Mahfud MD. Mahfud diumumkan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo oleh partai koalisi begitu. Jadi saya kira begini, siapapun orangnya, sejujur apapun orangnya begitu kan, kalau tidak punya modal besar untuk memimpin bangsa kita, ya di satu sisi begitu kan, ya hanya itu aja. Saya kira bagaimana untuk melawan politik uang yang ada di masyarakat begitu. Masyarakat ini sangat kental sekali dengan politik uang. Tapi sekarang itu masyarakat sudah lebih cerdas begitu. Diambil uangnya tidak didukung mereka begitu. Artinya selama ini potensi dari Pak Sandi sebenarnya potensi banyak uang, finansialnya cukup begitu kan ya, berapa triliun mereka begitu. Tapi kalau hanya Pak Sandi dimanfaatkan di situ begitu ya, menjadi cawapres gagal, hanya menjadi ketua dewan pimpinan pimpinan Dewan Pakar TPN begitu kan. Saya kira gimana begitu, masyarakat akan melihat ngurus cawapres saja gagal tidak diterima, apalagi mengurus tim pemenangan begitu kan. Kan tambah gagal mereka begitu. Jadi artinya untuk memperkaya diri mereka dalam artian kepercayaan mereka itu sudah tidak ada bagi Pak Sandi begitu kan. Apa yang mau diharapkan Pak Sandi di situ begitu? Strategi politiknya masih itu aja kok mereka begitu kan. Artinya strategi seperti Pak Sandi kan kebaca arahnya kemana begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.